Bupati Purbalingga terkena gas air mata saat simulasi dan apel siaga bencana. Akibat insiden tersebut, sang bupati menangis. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Diah Hayuning Pratiwi segera dievakuasi ke tempat aman oleh tim protokoler usai terkena gas air mata. Ibu Bupati terkena gas air mata bukan karena mendatangi tempat demo, melainkan gas air mata ini berasal dari personil Polri yang tengah melakukan latihan simulasi gangguan Kamtibmas dan konflik sosial. Selain Bupati, sejumlah personil TNI juga terkena gas air mata yang mengakibatkan mata perih. Pedih, Pak. Iya, perih panas ya. Panas. Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana digelar di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah. Kita bermaksud bahwa kita senantiasa seluruh elemen masyarakat, baik kesatuan, TNI, Polri, OPD terkait, kemudian seluruh relawan yang ada di Kabupaten Purbalingga, ini mensiapsiagakan diri. Sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga merupakan dataran tinggi dan struktur tanahnya labil, membuat Kabupaten Purbalingga rawan terdampak bencana. Sungai Citarum meluap, 3 kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir hingga 2 meter. Sementara itu, sejumlah rumah warga di Cimahi, Jawa Barat, rusak akibat terjang banjir. Pemukiman warga di Kecamatan Balai Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terendam banjir dari ketinggian 1 hingga 2 meter. Hujan deras mengakibatkan Sungai Citarum tidak lagi dapat menampung debit air sehingga meluap ke permukiman warga. Untuk beraktivitas, warga pun terpaksa harus menggunakan perahu kayu. Ya, tiap hujan pasti banjir. Nggak tahu nih, ada waktu purga belum ini berfungsi. Oh, jadi kolam-kolam itu belum terasa manfaatnya? Belum ada manfaatnya. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, derasnya air banjir disertai material lumpur menerjang permukiman warga di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Tidak hanya itu, luapan air Sungai Ciwarga ini juga merusak barang elektronik dan perabotan rumah yang membuat kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ini alat-alat elektronik semua, alat produksi Sumpia. Itu dengan kemarin saya juga waktu itu lagi produksi baterai. Tapi alhamdulillah sebagian ke kolong, sebagian juga hanyut. Saat ini warga masih membersihkan sisa-sisa material tanah lumpur yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan alat seadanya. Selebgram Rachel V-nya akhirnya resmi menjadi tersangka. Selain Rachel, polisi juga menetapkan teman pria Rachel, Salim Nauderer, sebagai tersangka pelanggaran karantina. Menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, saudari RP sendiri, kemudian 1 rekanannya adalah SS, kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RV, dia adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bola kasus yang menimpa selebgram Rachel V-nya memasuki babak baru. Setelah keluar masuk ruang pemeriksaan atas berbagai dugaan pelanggaran, Rachel akhirnya resmi menjadi tersangka. Rachel tidak sendiri. Teman pria yang kerap disebut-sebut sebagai kekasih Rachel pun menjadi tersangka kasus pelanggaran karantina. Pada Senin lalu, Rachel diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, Rachel datang didampingi kuasa hukumnya dan Salim Nauderer, teman dekat Rachel yang kini juga menjadi tersangka. Sebelumnya pada Oktober silam, keterangan Rachel terkait dugaan pelanggaran karantina kerap berubah-ubah. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September, harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Sempat mengakui kabur dari Wisma Atlet, keterangan berbeda justru meluncur dari Rachel dalam kesempatan yang sama. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet.
Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel. Dan mungkin aku nyesel. Meski berlabel tersangka, Rahel dan kawannya tidak ditahan. Kepolisian berdalih, Rahel CS tidak ditahan lantaran ancaman hukuman pelanggaran karantina hanya 1 tahun penjara. Sekelompok remaja yang nekat balap liar demi konten ditangkap polisi. Kami hadirkan informasinya saat lagi.